Pengemudi bertindak cepat dengan segera menepikan kendaraan dan mengevakuasi anak serta istrinya keluar dari mobil. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Menyala, abangku, balik sawit, leko. Awal tuh, tinggi tuh mobil lu tiga dulu, bila tuh. Satu unit mobil pickup warna hitam hangus dibakar warga di Desa Limbung, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Mobil itu dibakar massa lantaran digunakan pencuri buah sawit dari perkebunan sawit masyarakat. Teki bensin itu yang diletup. Tak hanya mobil yang dibakar, warga juga sempat menghakimi pencuri sebelum akhirnya diamankan polisi. Polisi mengamankan 3 tersangka yang sudah sering beraksi di perkebunan milik warga ini. Berdasarkan keterangan yang ada, kami melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Kami mendapat informasi bahwa memang benar pelaku yang dimaksud oleh warga mengakui bahwa mereka melakukan pencurian di lokasi tersebut. Saat ini tersangka pencuri buah sawit dan barang bukti berupa mobil yang terbakar telah diamankan di Polsek Jebus guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi kebakaran melanda 6 kamar kontrakan di pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Guji Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sedikitnya 6 kamar kontrakan berlantai 2 ludes terbakar api. Makin gede. Padatnya permukiman membuat warga saling berjibaku memadamkan api. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Pemilik rumah kontrakan yang terbakar diketahui sedang di luar kota untuk melaksanakan ziarah kubur jelang puasa Ramadan. Yang terbakar itu ada 4 kamar, yang di bawah itu ada 2 kamar. Total ada berapa kamar berarti, Bu? Ada 6. Bu, kalau kemunculan apinya itu awalnya dari bawah atau dari atas, Bu? Dari atas berupa asap. Nah, pada saat terjadinya kebakaran, penghuni rumah lagi kemana, Bu? Itu penghuni rumah dalam keadaan semua pada kerja. Lokasi kebakaran terpasang garis polisi dan tengah dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Pada ngapain? Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun, usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Priska, kayak gini-gini nih justru malah bisa meresahkan banget. Karena kalau misalnya namanya parkir liar itu kan nggak sah. Itu harusnya kita bayar seikhlasnya, bukan dipatokin. Itu sampai 50.000. 50.000 sampai Motor, 100.000. mobil 50.000 sampai 100.000. Bayangin, kita belum belanja udah keluar duit duluan, banyak banget. Masalahnya kalau misalnya kendaraan kita maksudnya ada jaminan ketika ada kehilangan atau kerusakan. Masih mending ya. Nggak masalah. Tapi ini 50.000, 100.000 tidak ada jaminan Iya, keamanannya. bahkan bayar dulu ditinggalin. Itu yang kadang kesel. Udah bener ya, ditangkep ya. Betul. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa, viral aksi 3 orang perampok berduel dengan seorang pemilik toko di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski kalah, jumlah korban berhasil memukul mundur 3 perampok. Aksi 3 orang perampok membawa parang dan menganiaya seorang pemilik toko grosir yang menjual makanan ringan di Jalan Bunga Pasar Kapuas, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Layaknya di film laga, korban berduel dengan ketiga pelaku. Meski kalah jumlah, korban berhasil melawan dan keluar dari cengkraman para pelaku. Bahkan salah satu pelaku tersungkur di depan toko milik korban. Korban saat itu baru pulang membeli makanan. Saat hendak membuka pintu toko, ketiga pelaku datang dan menyerang. Beruntung ada warga yang melihat dan membantu korban. Meski berhasil melawan dan tak ada barang yang berhasil dicuri, namun korban mengalami 15 jahitan di kepala dan tangan akibat hantaman parang milik pelaku. Belum tahu apa motif kejadian tersebut, tapi kalau dilihat dari CCTV ya sepertinya mau merampok lah kan, tapi gagal karena memang warga saya tadi melakukan perlawanan. Kasus perampokan gagal yang berujung pada penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga dan pedagang di Pasar Kapuas Belawan hingga kini merasa khawatir dan takut. Bahkan korban terus membawa pisau untuk berjaga-jaga dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, perkelahian 2 pria bersenjata tajam terjadi di Jalan Haji Isbat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggegerkan para pedagang dan juga pengunjung pasar. Duel 2 orang menggunakan senjata tajam gegerkan warga yang ada di kawasan pintu masuk Pasar Keraton, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Keributan mendadak memicu kepanikan dan membuat warga menjauh, tidak berani melerai saat kedua pria saling serang. Polisi mengamankan lokasi dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius akibat senjata tajam. Laporan dari masyarakat, kami langsung menuju TKP dan membawa kedua orang tersebut untuk dilakukan perawatan karena mengalami luka-luka. Penyidik masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan terhadap warga, sedangkan untuk kedua korban masih dalam penanganan medis secara intensif. Dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Perjuangan seorang kepala keluarga ini sungguh berat ya. Karena berjuang mencari nafkah setiap hari demi istri dan anak. Iya. Tidak jarang kepala keluarga itu sampai banting tulang begitu ya, Nata. Bahkan terkadang mereka sampai bertaruh nyawa. Seperti informasi yang satu ini, seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas motornya. Ya, sebelumnya warga mengira pengemudi tersebut tertidur karena kelelahan. Beginilah posisi seorang pengemudi ojek online yang tertunduk diam di atas sepeda motornya. Diduga kelelahan cari pelanggan, ternyata pengemudi ojek online tersebut meninggal dunia. Peristiwa terjadi pada dini hari tadi pukul 23.30 di depan ruko Palm Spring di Blok B3 nomor 1 wilayah Batam. Korban masih mengenakan jaket hijau lengkap dengan helm berstiker komunitas ojek online. Motor bernomor polisi BP 3100 UI yang dikendarainya terparkir rapi seolah dirinya hanya berhenti sejenak untuk melepas rasa lelahnya. Menurut keterangan saksi yang melihat, tidak ada gelagat mencurigakan saat korban berhenti di depan ruko tersebut. Berdasarkan dari olah TKP, Polresta Balerang juga tidak menemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kemudian peristiwa wafatnya pengemudi ojek online yang berjuang bekerja sepanjang hari demi mencukupi kebutuhan keluarga ini bukan baru pertama kali terjadi. Ya, Selasa 18 November 2025 lalu, seorang driver ojek online juga ditemukan meninggal dunia di teras sebuah warung makan di perumahan Hang Kesturi, Legenda, Malaka. Sebelumnya korban bernama Solihun bertekad memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja hingga larut malam demi mengejar orderan. Namun malam itu ia merasa tubuhnya terasa lemas kelelahan dan pamit ke rekan-rekan ojek online-nya untuk beristirahat sebentar di teras. Ternyata korban beristirahat untuk selama-lamanya. Solihun ditemukan meninggal dunia sambil mengenakan jaket hijau khas ojek online, seakan menunjukkan betapa kerasnya ia berjuang hingga akhir hayatnya. Informasi lainnya pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan pelajar kelas 7 SMPN Negeri 26 Kota Bandung. Pelaku utama diduga menyukai korban. Pelaku sakit hati dan menghabisi korban saat korban menjauh dan memutus pertemanan. Pemeriksaan kedua pelaku berinisial YA dan APM yang berstatus sebagai pelajar SMA di Garut masih terus bergulir. Penyidik terus menggali motif kematian tidak wajar pelajar 14 tahun tersebut yang jasadnya ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah Cihideng, Kabupaten Bandung Barat 13 Februari lalu. Satreskrim Polres Cimahi telah memeriksa 13 saksi. Dari pemeriksaan tersebut, pelaku mengaku hubungannya dengan korban lebih dari sekedar teman. Korban yang menyadari hal tersebut memilih untuk menjauhi pelaku. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan. Yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih. Sehingga pelaku hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban itu merasa khawatir dan akhirnya mencoba untuk memindahkan sekolah korban menuju ke Bandung. Korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut, ya yang menjadi trigger seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia mencoba untuk menjauhi si pelaku. Dengan sampai akhirnya dia mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa dia menghentikan pertemanannya. Kedua pelaku berhasil ditangkap di kampung halamannya di kawasan Banyuresmi, Kabupaten Garut setelah buron usai menghabisi korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman Pasutri dan anaknya yang menjadi korban kecelakaan maut di Karawang, Jawa Barat. Isak tangis pecah saat prosesi pemakaman berlangsung di tempat pemakaman umum dekat rumah duka. Syifa, anak perempuan yang selamat, tampak terpukul dan terus menangis menyaksikan pemakaman kedua orang tuanya serta sang adik. Syifa selamat dari kecelakaan maut dan hanya menderita luka ringan namun masih mengalami trauma psikologis. Menyampaikan ke Bu RT bahwa terjadi kecelakaan di area di kolong jembatan Jalan Baru. Jadinya itu langsung saya sana melakukan evakuasi. Akhirnya alhamdulillah sekitar jam 12-an udah terevakuasi semuanya. Ya sayangnya ada korban itu Pak Isdik, Bu Isdik, dan sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak menjadi korban kecelakaan maut pada Minggu malam. Mobil yang mereka tumpangi tertimpa peti kemas truk kontainer bermuatan minyak sayur kemasan seberat 32 ton. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus berburu pelaku penembakan suami anggota DPRD yang terjadi di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi sudah memeriksa 9 saksi dan menganalisa rekaman CCTV. Polisi memeriksa 9 saksi, diantaranya warga di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan.
Para saksi diperiksa di unit 2 Satreskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mencari titik terang siapa pelaku penembakan. Selain 9 saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi sampai dengan semua jalur jalan yang dilewati. Hingga saat ini, tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sebelumnya korban tengah duduk santai di teras rumah bersama 2 rekannya. Tiba-tiba seorang pelaku datang menggunakan motor dan melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tertangkap tangan usai terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Pengedar narkotika di Kendari, Sulawesi Tenggara menangis saat dipertemukan dengan ibunya. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan seorang terduga pengedar narkotika di Kelurahan Watulondo, Puwatu, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang tertangkap kemudian dibawa ke rumahnya untuk kepentingan pengembangan. Saat berada di dalam kamar, pelaku langsung menangis lantaran melihat ibunya. Di saat yang sama, petugas tetap menjalankan prosedur penggeledahan. Hasilnya, 11 paket plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 10,24 gram ditemukan dalam kamar. Petugas juga menyita timbangan digital, alat pres, dan alat bukti lain yang diduga digunakan untuk transaksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muntaharudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, potret ironis juga datang dari kepolisian yang bikin kita mengelus dada karena narkoba sudah menjangkit siapa saja, termasuk polisi yang seharusnya ini menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba. Bayangin, yang harusnya memberantas narkoba justru terlibat dalam narkotika. Gimana mau keberantas tuh ya narkobanya? Itu dia. Ya, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasub D3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram.
Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Informasi lainnya pemirsa, tanggul Sungai Tuntang jebol, seluruh akses jalan utama di kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh akibat terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat aktivitas kota lumpuh. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dampak banjir khususnya di kota Purwodadi di seputaran Bundaran Simpang 5 tergenang secara keseluruhan ketinggian 20-30 cm, sedangkan yang di Jalan R. Suprapto ini mencapai 40 cm. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan menempatkan personil di titik-titik tergenang atau pertigaan, dan untuk pengalihan arus lalu lintas dari Jalan R. Suprapto kita alihkan menuju ke Majenang, kemudian ke arah selatan sampai di arah utara sampai di Ngurangan, kemudian Jalan Ayani, Pasar Penggetas. Sementara itu kendaraan roda 2 yang hendak melintas atau mogok diangkut oleh petugas menggunakan towing. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara akibat banjir, perlintasan kereta api di Grobogan lumpuh. PT KAI melakukan penutupan sementara dan sejumlah kereta yang melintasi jalur yang terendam banjir dialihkan. Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul Kali Cabean di Dusun Kendal Sari, Desa Tanjung Sari saat ini sudah jebol. Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegawanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarang Kaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat meluapnya aliran Sungai Babon, Jalan Pantura Semarang, Demak di Kaligawe kilometer 7 tersendat. Genangan mencapai 30 cm membuat arus kendaraan dari Demak maupun Semarang tersendat.
Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe sepanjang 1 km dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Babon menggenangi sisi jalan dari arah Demak menuju kota Semarang. Arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang tersendat karena harus melewati banjir. Selain itu, banyak sepeda motor mogok akibat banjir. Untuk mengurangi genangan air, polisi membuka pintu air serta menyingkirkan sampah agar air kembali mengalir ke Sungai Babon. Petugas gabungan terus memantau dan menangani genangan air di Jalan Kaligawe, memastikan keselamatan pengendara dan kelancaran lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.